Puluhan personel tim gabungan terus berupaya padamkan api di kawasan savana Gunung Bromo, Probolinggo. Medan berat dan vegetasi yang mengering serta hembusan angin memaksa api yang sempat mengecil kini muncul titik api kembali. Memasuki hari ketiga, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo masih belum padam. Vegetasi yang mudah terbakar, hembusan angin kencang, serta medan yang sulit, api tidaklah mudah dijinakan. Sekitar 100-an tim gabungan diantaranya 80 personel dari Kodim 0820, Polres Probolinggo, TNPTS, BPBD, dan tim relawan terus berjibaku memadamkan api dengan alat gebyok dan water spray. Upaya-upaya yang telah kita lakukan yaitu kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan pelatihan seadanya, jadi kayak gebyok, terus kemudian kita bikinkan titik-titik penyekatan sehingga dimungkinkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh. Untuk personil yang kita kerahkan memang sudah cukup banyak. Dari TNI kita kerahkan 80 personil, kemudian tambahan lagi dari polisi, kemudian dari rekan-rekan dari TNPTS dan relawan juga semuanya kita kerahkan untuk membantu pemadaman. Kebakaran lahan ini terjadi di area kaldera Gunung Bromo di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Malang, dan Probolinggo. Informasi sementara kurang lebih sekitar 80 hektar lahan yang dilalap api dalam musibah kebakaran ini. Meski demikian, luasan lahan yang terbakar masih terus dilakukan pendataan. Tim gabungan pun juga masih disiagakan hingga waktu yang belum dipastikan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi perampokan seorang karyawan di depan Tokma Cibitung yang berlokasi di Jalan Selang, Kelurahan Wanasari, Bekasi. Korban baru saja menghentikan motor di depan kantornya sendiri ketika tiba-tiba diserang 2 perampok dengan golok hingga korban terjatuh. Para pelaku mengincar uang 30 juta rupiah yang baru saja diambil korban dari sebuah bank. Diduga para pelaku sudah membuntuti korban sejak keluar dari bank. Usai menyerang korban dan mengambil uang korban, para pelaku langsung kabur dan kini diburu polisi. Detik-detik aksi penjamretan seorang pesepeda di Kompleks Perumahan Prima Harapan, Bekasi Utara terekam CCTV. Tas punggung korban berisi ponsel, uang, dan dokumen penting dijamret 2 pelaku yang mengendarai motor. Korban nyaris terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya. Penjamretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah usai berolahraga. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Bekasi Utara. Terekam CCTV aksi pencurian tas senilai 3 juta rupiah yang tertinggal di atas motor yang dilakukan seorang pria di halaman parkir salah satu minimarket di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Dalam aksinya, pelaku yang sempat masuk minimarket kemudian keluar dan menuju parkiran untuk menggasak sebuah tas di atas motor yang berisi kartu identitas, kartu ATM, dan uang tunai. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap. Pelaku diketahui baru keluar dari penjara setelah setahun sebelumnya ditangkap karena kasus yang sama. Satu persatu permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten didatangi polisi. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari warga yang resah daerah mereka kerap terjadi tawuran antar kelompok remaja. Setelah menyisir satu persatu rumah dan tempat berkumpulnya remaja, polisi menangkap sejumlah orang diduga pelaku tawuran. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga kerap digunakan saat saling serang. Aparat Polsek Ciputat Timur mengimbau agar para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat tawuran maupun tindak kejahatan lainnya. Operasi sweeping tersebut kami mengamankan beberapa anak di bawah umur yang pada saat itu kejadian mereka membawa senjata. Dan kami juga mengamankan ada 6 pucuk senjata tajam jenis samurai, 1 pucuk senjata tajam jenis celurit, dan 1 buah gear
sepeda motor. Semua remaja diduga pelaku tawuran dan barang bukti yang disita selanjutnya dibawa ke Mapolsek Ciputat Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo terus meluas. 2 unit helikopter waterbombing pun dikerahkan untuk padamkan api. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait permintaan ganti rugi 260 juta rupiah. Setelah menempuh perundingan selama beberapa hari, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nova Zakwan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kebakaran melanda satu rumah warga di Jalan Srikaya, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis subuh. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Wah. Udah lama sini. Warga panik saat kobaran api menghanguskan rumah di permukiman padat Jalan Srikaya, Matraman, Jakarta Timur. Akses jalan yang sempit membuat petugas damkar sempat kesulitan menuju lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kalau nggak salah, saya dengar korsleting listrik. Itu yang saya tahu. Mungkin orang di sini juga tidak ada korban. Mungkin yang punya rumah, yang nempatin rumah ini sudah keluar semua. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan akhirnya bisa memadamkan api sehingga tidak meluas ke rumah lainnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 5 unit kios yang berada di kawasan Jalan Veteran Sumatera Utara terbakar. Api diduga kuat disebabkan korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat melahap 5 kios yang berada di Jalan Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat api yang cepat membesar, satu kios yang menjual handphone ludes terbakar. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, listrik di lokasi sekitar mati berulang kali. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dan menyambar ke kios penjual bensin eceran yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun total kerugian para korban ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Gudang Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 4 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis siang. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah gudang di area Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Tugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Srengseng Sawah 04 kebakaran. Para siswa dan guru pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada area gudang tempat penyimpanan barang bekas. Yang menentukan tadi itu tetap dari pihak kepolisian. Kami hanya menduga
karena tidak ada dapur, tidak ada mesin-mesin yang lain, kemungkinan diduga adalah dari listrik. Kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran jarak jauh juga. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Api pun padam usai 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini masih terus meluas. 2 unit helikopter waterbombing pun dikerahkan untuk memadamkan api yang sulit dijangkau tim darat. Makin gelap, anginnya makin kencang. Aduh. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026. Angin kencang dan ilalang kering menyebabkan api cepat merambat. Satgas Darat telah berusaha memadamkan, namun medan terjal menghambat pergerakan petugas. Kepala BNPB Suharyanto menyebut pihaknya akan mengerahkan 2 unit heli waterbombing untuk memadamkan api di titik yang sulit dijangkau. BNPB juga bakal segera menggeser armada dari 6 wilayah yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk membantu proses pemadaman di wilayah Gunung Bromo. Selain waterbombing, BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG terkait operasi modifikasi cuaca. Langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Untuk sementara kita akan dukung 2 unit ya, dan saya juga akan lihat langsung ke lokasi kebakaran. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Ya. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan. Hingga saat ini pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih fokus pada pemadaman, mengingat lokasi yang cukup sulit di kaldera lereng Tengger. Untuk luasan kebakaran saat ini masih terus dalam tahap pendataan. Untuk luasan kebakaran saat ini kami masih melakukan proses penghitungan luasan, namun tetap kami sampaikan bahwa saat ini petugas hanya fokus dulu terhadap upaya pemadaman. Kemudian untuk menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Akibat kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata dari pintu Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Pengunjung hanya diizinkan melalui Cemoro Lawang dan Wonokitri hingga area Lautan Pasir. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meluas mencapai 151 titik menghanguskan puluhan hektar. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api akibat cuaca panas, angin kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring musim kemarau dan cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik lahan yang terbakar mencapai 151 titik. Total luas lahan yang terbakar mencapai 62 hektar lebih yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Karhutla terdiri dari petugas gabungan BPBD, Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri hingga relawan. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan yakni cuaca panas, angin berhembus kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau.
Wilayah terparah yang menjadi prioritas penanganan tim Satgas Karhutla yakni di Jalan Damang Gustaf Erang dan Kelurahan Kameloh Baru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah kapal cepat speedboat SB Seketak AAA rute Tanjung Selor menuju Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis siang. Speedboat yang membawa 25 penumpang tersebut terbakar akibat diduga terjadi arus pendek pada mesin genset. Ada orang berani dekat orang ini, yang kayak ngomong atau sudah turun kalau penumpang habis. Awalnya kayak sini panasnya. Inilah detik-detik video amatir saat speedboat SB Seketak AAA terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api yang sangat besar membakar hampir seluruh bagian speedboat hingga menimbulkan asap tebal dan membuat panik para penumpang. Beruntung motoris dapat mengendalikan speedboat hingga ke tepian sehingga para penumpang dapat menyelamatkan diri dan keluar dari dalam speedboat. Bakaran seperti yang berangkat 10.20, kami lewat Salim Batu, kami lewat di Salim Batu sudah. Penumpang selamat semua. Nggak mampu aparnya, nggak mampu. Menurut informasi, speedboat tersebut berangkat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor menuju Kota Tarakan dengan membawa 25 penumpang termasuk 3 orang anak-anak. Evakuasi awal pun berlangsung dramatis. Bahkan para penumpang dibantu warga yang berada di area lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh arus pendek pada mesin genset hingga menimbulkan percikan api. Hingga kini petugas SAR dari Basarnas Tarakan masih berada di lokasi, namun belum dapat memberikan keterangan secara rinci mengenai peristiwa kebakaran tersebut. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Viral, truk tronton bermuatan besi mengalami jumping hingga bagian belakang nyaris menyentuh aspal saat melaju di tanjakan di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Untungnya, tronton berhasil dikendalikan hingga tidak menimbulkan korban. Truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi terangkat dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depan terangkat menjulang ke atas. Waduh, oke. Awas, satu. Beruntung sopir truk bisa mengendalikan kendaraan hingga melewati tanjakan dengan selamat. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor warga Pamekasan, Jawa Timur alami kecelakaan terhadap mobil pick-up. Sekujur tubuh pria tersebut hangus terbakar dan meninggal di lokasi kejadian akibat benturan keras jerigen yang berisi BBM jenis solar yang dibawanya meledak saat kecelakaan terjadi. Allah meleh ngolak bensin aro diri gini wah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kobaran api melalap habis sepeda motor beserta seorang pria yang mengendarinya. Pria tersebut warga Dusun Celubur, 2 Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur, terlibat kecelakaan dengan kendaraan mobil pick-up pengangkut tembakau. Pria yang membawa BBM langsung tewas di tempat karena BBM yang dibawanya meledak setelah terjadi benturan keras dengan mobil pick-up. Korban A segera dibawa ke rumah sakit, sementara J, sopir mobil pick-up, langsung digiring ke Polres Pamekasan. Dari timur kita nabrak, jadi kebakar kita. Yang motor bawa apa, Pak? Bawa bensin sama solar gitu. Oh iya, sempat terjadi tabrakan. Sempat jadi ketabrakan. Pak, waktu itu sampean di mana? Di rumah kita.
ada ledakan, saya mah lari langsung. Ketahuan di sini sampean sudah bagaimana? Sudah terbakar? Kebakar, orangnya udah meninggal gitu. Terhadap pengendara mobil yang masih selamat, dan kita juga akan mengumpulkan saksi dan juga barang bukti. Kalau untuk pemicu kebakaran perlu pendalaman lebih lanjut karena kita tidak bisa memastikan apakah karena percikan setelah terjadi tubrukan antara sepeda motor dengan mobil dengan kendaraan R4 ataupun dari pemicu lain. Proses evakuasi korban yang terbakar baru bisa dilakukan setelah kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan ini karena melibatkan BBM dalam jumlah besar dapat keluar dari pom bensin dan dibawa oleh masyarakat biasa. Ibu dan anak tewas setelah motor yang dikendarai menabrak truk di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. 2 anak korban selamat, sementara sopir truk yang kabur diburu polisi. Belum dong. Betul HP betul, Mbak. Nasib tragis dialami seorang ibu yang sedang berkendara motor bersama ketiga anaknya. Ketika melintas di Jalan Raya Tuban Bancar, Desa Peji, Kabupaten Tuban, korban alami kecelakaan dengan sebuah truk. Nahas, korban bersama salah satu anaknya yang masih 9 tahun meninggal dalam kecelakaan itu. Sementara 2 anaknya selamat, namun harus dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Berdasarkan keterangan polisi, motor korban bersenggolan dengan truk di sebelahnya hingga korban terjatuh. Usai insiden tersebut, supir truk kabur dan langsung diburu polisi. Ibu dan anak meninggal, yang 2 ibu dan anak masih dirawat di RSUD. Jadi kita akan laksanakan pengejaran terkait keterkaitan. Mohon waktunya, durasinya untuk segera kita ungkap itu kejadian laka lantas. Ini perkiraan lawan arah atau searah aja? Belum searah karena terlihat dari CCTV sama-sama dari timur. Setelah dilakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap pelaku dan pelaku kini menjalani pemeriksaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku dan korban diketahui mengontrak bersama di sebuah rumah di kawasan Cipayung Jaya. Yang tidak berkepentingan harap mundur dulu sedikit. Petugas kepolisian menggelar olah TKP di rumah kontrakan tempat pembunuhan dan mutilasi seorang pria di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Olah TKP dilakukan untuk mencari bukti tambahan usai pelaku ditangkap. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Korban dan pelaku sering terlihat bersama, namun jarang bersosialisasi dengan warga. Ramadan, kemutan kegiatan Ramadan itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Itu saya ketemu sama si korban dan ketemu sama si yang bunuh. Saya lagi keliling, terus kebetulan rumahnya terbuka. Saya tanya, Mas kontrak di sini? Iya Pak, Bapak RT ya? Iya. Dan tadi juga mungkin mas-mas semua Mbak sudah tahu dari keterangan Pak Sunardi, warga saya yang memang lebih berdekatan dan memang orangnya agak tertutup ya. Sebelumnya jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kedua kakinya hilang. Warga tak menduga karung yang sudah berhari-hari berada di lokasi ini berisi potongan tubuh korban. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku dan mencari potongan tubuh korban lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh korban yang merupakan rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Pelaku juga mengaku membuang potongan tubuh korban ke sejumlah lokasi dan beraksi seorang diri. Usai melakukan aksinya, pelaku membuang senjata tajam yang ia gunakan. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku. Habis itu kamu gimana ceritanya kamu potong itu?
Karena susah bawanya bang, di situ kan ramai orang dan perumahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, Bantai di mana? Hotel kah? Oh enggak. Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Di Cipayung. Apa? Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Bang. Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Dibuang di mana? Dibuang di mana? Kalau itunya dibuang sama baju-bajunya bang. Iya, di mana? Daerah apa sih Depok tuh Pitara yang Kali Licin. Kurang tahu nama daerahnya bang. Tapi Pitara. saya tunjuk. Tapi masih ingat ya? Dibuangnya di bagian mana? Pokoknya deket pom arah. Iya, maksudnya di lapangan kah? Di apa? Jalan raya tapi tong sampah itu ada. Lo tahu masih hafal kan? Nah, hafal ya. Oh, unjukin semua. Potongannya juga. Oh, unjukin itu potongannya. Ya. Ya. Oh, bunuh.